Di balik lagu Kulihat Mujizat Setiap Hari ada banyak pengalaman iman saya dengan Tuhan. Jadi lagu ini adalah lagu yang saya tulis kurang lebih sekitar 6 sampai 7 tahun yang lalu. Ada banyak poin penting yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya. Satu yang saya tangkap setelah peristiwa-peristiwa itu adalah Tuhan mengajak saya untuk jangan hanya jago dalam menyembah, jago dalam bernyanyi, jago dalam menulis lagu. Tapi Tuhan yang ajarkan bahwa kita harus bisa menghidupi apa yang kita nyanyikan. Karena penyembahan adalah ketika kita berani menghidupi apa yang kita nyanyikan. Nah, lagu Mujizat Kulihat Mujizat Setiap Hari ini adalah lagu yang Tuhan izinkan saya tulis di peristiwa yang buat saya adalah suatu pergumulan yang sangat berat. Saya 2006 saya menikah, lalu kita dengan istri punya komitmen, kita punya 2 anak, dan saya bersyukur setelah kita menikah Tuhan langsung percayakan kita anak yang pertama gitu ya. Waktu dia menginjak umur 2 tahun gitu ya, 2 sampai 3 tahun lah. Hampir setiap hari, setiap minggu kita selalu ngelihat kondisi anak ini kok sakit-sakitan setiap hari gitu. Bahkan kalau saya boleh bilang hampir semua rumah sakit di daerah Bekasi, karena saya tinggal di daerah Bekasi, itu hampir semua rumah sakit udah dimasuki sama dia. Mau dia klinik, rumah sakit, bolak-balik kita masuk rumah sakit gitu. Dan hari-hari itu ada perkataan teman saya juga seorang hamba Tuhan, dia ngomong gini sama saya, kok anak lu sakit mulu setiap hari gitu. Siapa sih yang kepengen anaknya sakit gitu. Saya juga waktu dengar perkataan itu kayak betul-betul menusuk hati saya gitu. Dan ada satu pertanyaan yang hari-hari itu saya bilang sama Tuhan, Tuhan kok gini sih gitu. Saya setiap hari melayani gitu ya. Bahkan sebelum Kulihat Mujizat Setiap Hari ada banyak lagu yang saya tulis tentang mujizat, tentang percaya gitu. Saya melayani, doain orang sakit, saya ngelihat orang itu disembuhkan gitu ya. Dia kesaksian, wow Tuhan tolong saya dengerin lagu Kak Marlon, saya dipulihkan gitu. Tapi ada satu pertanyaan bahwa kok Tuhan sembuhkan mereka, anak saya nggak disembuhkan sih gitu. Kok anaknya pulih, kok anak saya nggak pulih gitu. Masa-masa itu adalah masa-masa Tuhan melatih iman saya untuk jangan hanya sekedar bernyanyi. Untuk jangan hanya sekedar menulis lagu. Tapi berani enggak kita nyanyiin mujizat setiap hari di saat anak kita nggak lihat, belum terima mujizat? Berani enggak kita berkata Tuhan itu baik dalam kondisi yang tidak baik? Berani enggak kita bilang Tuhan hebat di tengah-tengah kondisi doa kita tidak dijawab? Buat saya itu peperangan. Tapi ternyata di masa itu adalah gini, Tuhan melatih iman saya tuh jangan sampai punya iman minta-minta. Karena secara tidak sadar itu anak saya itu, apa yang Tuhan izinkan buat anak saya itu, saya punya pola pikir setiap kali doa, udah anak, Tuhan sembuhkan anak gua, Tuhan tolong anak gua, Tuhan tolong jangan ke dokter lagi, jangan ke rumah sakit lagi. Jadi iman saya jadi iman minta-minta. Boleh gak kita minta? Boleh. Alkitab juga bilang kok, mintalah, ketoklah, carilah. Tapi ada satu level yang Tuhan mau, sebagai seorang penyembah kita mesti naik ke level yang ini. Jangan minta udah. Buat saya gini, kayak Tuhan bicara gini, buat Tuhan nih sekali lu ngomong, Tuhan udah denger kok doanya. Tuhan gak mungkin lupa apa yang kamu sebutkan, apa yang kamu doakan. Iman adalah gini, kita belajar untuk percaya sekalipun kita belum melihat kesembuhan, belum melihat mujizat, belum melihat pertolongan. Itu yang Tuhan ajarkan sama saya. Baru saya mulai nulis lagu ini. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Udah terjadi belum? Belum. Habis nyanyi anak saya masuk rumah sakit lagi. Serius. Habis nyanyi, habis penyembahan anak saya masuk rumah sakit lagi. Beberapa kali dia step. Dan kata dokter 5 menit lagi terlambat masuk. Aduh, anak ini udah gak ada. Jadi mulai saya perkatakan setiap hari, udah lihat mujizat? Enggak. Kurang lebih 2-3 tahun saya nyanyi dengan iman, saya nyanyi dengan iman. Makanya referennya saya enggak minta. Referen dari pujian ini kan harusnya ku percaya, aku terima mujizat, ku percaya. Enggak. Referen saya bilang gini, Yesus, Yesus, ku cinta kau lebih dari
segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Referen ini saya tulis bahwa sekalipun anak saya nggak ada, sekalipun saya mungkin harus kehilangan anak ini, tapi aku mau tetap mencintai Tuhan. Sekalipun ini harus hilang, harus nggak ada, tapi aku mau tetap mencintai Tuhan. Itu yang membuat lagu ini buat saya adalah lagu yang sangat menguatkan iman saya secara pribadi. Jadi Tuhan mengajar saya, kamu jangan jago nyembah di mimbar, tapi kamu harus jago dalam kehidupan untuk menyanyikan, untuk menghidupi apa yang kamu nyanyikan. Dan sampai satu ketika, saudara, anak saya umur 6 tahun. Dan kami udah enggak sadar lagi. Udah enggak sadar bahwa ternyata anak kami udah disembuhkan. Dia umur 6 tahun. Sampai detik ini, anak ini sudah kelas 2 SMA. Dia tidak pernah lihat rumah sakit, enggak pernah injak rumah sakit. Dia enggak pernah minum vitamin. Dia enggak pernah suntik dan segala macam. Dan itu yang Tuhan kerjakan. Jadi yang berikutnya Tuhan mau ajar kepada kita ini untuk berserah dan percaya kepada janji Tuhan sekalipun kita belum melihat pertolongan. Itu yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah keluarga saya dan di balik lagu Kulihat Mujizat setiap hari. Setiap lagu memiliki cerita atau makna tersendiri. Inspirasinya bisa saja muncul dari rasa bahagia, rasa sedih, ungkapan syukur, bahkan pengalaman pribadi. Seperti lagu Kulihat Mujizat Setiap Hari yang lahir dari pengalaman pribadi seorang bernama Marlon Bolung. Di saat dia melihat anak yang dia kasihi mengalami sakit yang tidak kunjung sembuh, dia diajar untuk tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Dia diajar merubah cara berdoanya dari doa yang minta-minta kepada Tuhan menjadi ucapan syukur. Sekalipun dia belum melihat, dia bisa berkata, Yesus adalah segalanya. Saudara, Tuhan tidak akan pernah lupa pada doa kita. Sekali kita minta, Dia sudah mendengar dan mencatatnya. Tuhan hanya ingin kita benar-benar percaya dan berserah total kepadanya. Dan pada waktu Tuhan tetapkan, setiap doa-doa kita itu pasti dijawab Tuhan. Jika saat ini saudara sedang mengalami pergumulan atau engkau sedang menantikan mukjizat Tuhan, percayalah engkau telah menerimanya. Markus 11 ayat 24 berkata, oleh sebab itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya. Maka hal itu akan terjadi kepadamu. Ketika engkau mengatakan, aku percaya kepada Tuhan, itu akan terlihat dari tindakan kita. Saat engkau berkata bahwa aku disembuhkan oleh bilur-bilurnya, di saat itu tindakan kita adalah mulai memperkatakan kesehatan kesembuhan yang sudah kita terima. Engkau benar-benar dikatakan percaya bahwa Dia Tuhan yang memberikan kelimpahan kepada kita dengan kita mulai bertindak menjadi seorang pengatur keuangan yang baik atas apa yang sudah kita miliki dan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Semua akan terlihat dari tindakan kita. Dan sampai hari ini, pertanyaan saya, tindakan apa yang saudara sudah lakukan untuk menunjukkan bahwa engkau benar-benar percaya terhadap apa yang sudah Tuhan katakan dan janjikan dalam hidup kita? Saya rindu untuk berdoa bagi saudara yang sedang menyaksikan tayangan Aku Terima Mukjizat pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas setiap jawaban doa yang sudah kami terima. Terima kasih untuk kesehatan mereka. Terima kasih untuk keluarga yang dipulihkan. Terima kasih untuk studi yang baik, pekerjaan yang dibuat berhasil. Juga atas setiap masa depan kami yang penuh dengan pengharapan. Dalam nama Yesus Kristus, kami percaya semua yang baik sudah kami terima dan menjadi bagian kami. Amin, amin, amin. Terima kasih saudara sudah menyaksikan tayangan Aku Terima Mukjizat. Jika saudara diberkati dengan tayangan ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share tayangan ini, sehingga banyak orang boleh diberkati. Nah, bagi saudara yang baru percaya kepada Yesus, saudara bisa menghubungi kami melalui nomor yang ada di bawah ini. Kami rindu untuk mendoakan saudara, menjadi sahabat bagi saudara. Sampai jumpa di tayangan-tayangan kami berikutnya. Yesus HaMashiach, bless you.